Siang, salam sejahtera. Nama saya Meliani Yunita P. Adang, NIM 17030800018, kelas B reguler sore. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil dari tugas review saya dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Subjek yang tercakup dalam buku ini sudah familiar, hampir terlalu saya kenal. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan lainnya. Masalah yang dibahas di sini, justru karena topik ini sangat akrab, mereka sering tidak dipahami. Kurangnya pemahaman ini terjadi terutama karena semua penafsiran peristiwa dapat diterima dengan mudah. Kurangnya pemahaman ini terjadi terutama karena semua penafsiran peristiwa dapat diterima dengan mudah, tetapi mengandalkan penjelasan yang tampaknya tidak membawa kita terlalu jauh. Misalnya seperti yang diamati oleh Ramdal, bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya terdapat pandangan yang berlawanan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Perbedaan semacam itu sulit untuk didamaikan tanpa bukti, dan kerangka kerja yang mengajukan pertanyaan jauh tentang bukti itu. Buku ini menganalisis masalah sosial yang dipilih. Tujuannya adalah membantu Anda untuk melihat subjek yang sudah dikenal dengan cara yang baru. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek yang sudah dikenal, beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Ini memang benar urusan keuangan. Untuk mengambil contoh basi, kebanyakan orang belajar untuk tidak menerima prestasi perusahaan telepon pada nilai nominal karena tantangan jarak jauh sering secara signifikan lebih tinggi daripada yang ditimbulkan oleh pelanggan. Wawasan ini berlaku untuk masalah serius seperti hubungan intim. Petitik masing-masing anak-anak saya telah mengakhiri pertanyaan dengan itulah kebenaran. Sayangnya itu terkadang ternyata elemen penting dari kejujuran telah terjadi. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang mencoba menerobos penjelasan konvensional yang ditawarkan oleh anak-anak, pegawai, penjual, dan lainnya untuk menemukan elemen non. Sosiologi melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmiah sebagai salah satu pemburu sosiologi. Emily Durkheim mengatakan sebuah sains masyarakat yang terkadang menyebabkan orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena tujuan sains adalah untuk penemuan dan semuanya, penemuan semacam itu kurang lebih mengecewakan pendapat yang diterima. Misalnya beberapa orang melihat masalah aborsi sebagai hal sederhana. Ini adalah pembunuhan. Yang lain masalahnya sama. Sederhananya batasan tentang abofilion menyangkal berhak untuk mengontrol kesuburan mereka dan karenanya membuat mereka tidak setara untuk pria. Perhatikan bahwa keduanya positif adalah sikap moral dan masing-masing tampak seperti itu. Akal sehat untuk para pengikutnya, pasti ada beberapa masalah yang tidak serius yang tidak wajib. Tantangan Al-Quran dalam ilmu sehari-hari dan dalam ilmu sosial adalah untuk mencari tahu apa itu, untuk menghindari tertipu oleh keakraban. Sosiologi menawarkan satu cara untuk mengatasi difficult ini. Secara bertahap dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai memahami varian tanpa terpengaruh oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun ini adalah tugas yang kompleks dan tidak setiap analisis sosiologis mengarah pada wawasan yang terbaik, menggunakan orientasi yang menyanggah membutuhkan pengamat di luar akal sehat. Itu mengganggu kebijaksanaan yang diterima. Pesannya sebagai Peter Bergen berkomentar, apakah segala sesuatu tidak pada kelihatannya? Seperti yang saya jelaskan nanti, data dalam bentuk obsesi sistematis diperlukan untuk menyesuaikan dan melewati, tampak seperti akal sehat. Bahkan betapa pentingnya sudut pandang. Bayangkan Anda sedang mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian tentang salah satunya lukisan oleh impresionis Belanda, Vincent van Gogh. Seperti yang terlihat di sampul depan ini, sosiologi menawarkan salah satu cara untuk mengatasi difficult ini secara bertahap.
yang dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai VD. Mungkin mereka menunjukkan beberapa sering kondisi berbahaya terjadi dan akibatnya data biasanya menimbulkan pernyataan. Salah satu tujuan saya dalam buku ini adalah untuk mengajari Anda bahwa jawaban atas pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda. Untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang, bayangkan Anda sedang mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian tentang salah satunya, lukisan oleh impresionis Belanda Vincent van Gogh. Sudut pandang akan melibatkan penggunaan spektroskop untuk menganalisis komposisi kimiawi zat sebagai ciri karya Van Gogh. Dengan warna-warna cerah, pendekatan lain adalah dengan menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknis kuas seniman karya Van Gogh menggunakan berat pukulan tebasan. Perspektif ketiga bisa jadi untuk melihatnya dari jarak pendek untuk melihat bagaimana gambar cocok. Anda mungkin beberapa meter untuk mendapat tampilan keseluruhan. Dalam buku ini saya menekankan dua sudut pandang individual dan struktural yang diambil bersama, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat kita. Misalnya, salah satu faktor yang membantu menjelaskan mengapa individu menggunakan adalah stres yang disebabkan oleh pengangguran, masalah individu. Namun seperti yang saya katakan, informasi ini tidak banyak menjelaskan mengapa banyak orang menelanjat. Untuk mengatasi masalah ini perlu untuk melihat faktor-faktor struktural. Ternyata semua masyarakat makmur menunjukkan tingkat penggunaan narkoba yang relatif tinggi. Jadi pasti ada sesuatu tentang struktur sosial effervescent yang membuat banyak orang melakukannya. Mempertimbangkan bersama-sama kemudian dua sudut pandang ini yang saya jelaskan beberapa saat, namun saat ini definisi masalah sosial masih diperlukan. Proses pendefinisian topik kita tidak hanya menggambarkan pentingnya melihat subjek yang sudah dikenal di web baru, tapi juga menyarankan beberapa dasar karakteristik Amerika Serikat. Mendefinisikan masalah sosial mungkin tampak lurus ke depan. Semua orang tahu apa mereka. Memang daftar isi buku ini menyediakan daftar subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi masalah sementara. Fakta ini penting karena mungkin yang mengejutkan, tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Pada tahun 1995, hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa di antaranya terlibat dan kokain. Dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar masing-masing tahun, mendasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu. Banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Sepertinya ini, namun mobil memiliki risiko dan biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Sekitar 42.000 orang meninggal dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan yang lebih parah pada kenyataannya adalah penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun. Lebih lanjut, kerusakan properti dan tabrakan masing-masing mencapai miliaran tahun. Selain itu, penggunaan otomatis menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil ikut berkontribusi efek rumah kaca, pemanasan atmosfer, dapat menghasilkan dislokasi ekonomi yang signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil secara inheren lebih berbahaya bagi manusia daripada obat-obatan, tapi orang 3 kali lebih mungkin meninggal. Saya menggunakan mobil sebagai bahan bakar. Kita harus mengatakan tidak pada penggunaan mobil. Ini sepertinya tidak masuk akal. Maksud saya, tentu saja sedikit data dapat menghidupkan akal sehat. Jelas bahwa isu-isu yang berlabel masalah sosial tersembunyi di dimensi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana. Sebagai pengamat,
kami membutuhkan pedoman untuk membantu kami memahami mengapa hal-hal seperti narkoba dan penggunaan otomatis dievaluasi secara berbeda. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.